Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk memulai pembelajaran kali ini. Perhatikan potongan film berikut ini. Bangsa Arab pada masa itu sangat gemar minum minuman khamr. Hampir semua orang adalah peminum, kecuali beberapa saja yang tidak. Demikianlah minum sambil berjudi dan selalu berfoya-foya adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab pada saat itu. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, masih banyak para pemeluk yang masih suka minum minuman arak, sampai turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berangsur-angsur mengharamkan orang minum minuman keras. Bahkan saat itu merampok dan mencuri adalah hal yang biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampok bukan untuk mengincar harta benda, tetapi juga orang yang dirampok akan dijadikan tawanan dan budak belian. Pada saat itu, perilaku bangsa Arab amat kejam, sampai melewati batas peri kemanusiaan. Anak-anak perempuan sendiri mereka bunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah, ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun. Mereka bisa berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab. Sebenarnya mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair. Namun mereka juga mempunyai banyak kebiasaan buruk. Nah, itulah adik-adik kebiasaan orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Mereka gemar mabuk dan berjudi, merampok di mana-mana, dan perilaku yang tidak sopan. Itulah sekilas zaman jahiliyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit pengetahuan kita tentang zaman sebelum agama Islam turun. Mudah-mudahan bermanfaat. Masyarakat Arab pra-Islam suka menyembah berhala, suka mengurangi timbangan, suka berfoya-foya, suka riba, suka minum minuman alkohol, dan suka berjudi. Jarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahan nus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa dia Allah menciptakan manusia jika mereka hanya membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran, pasti ada tujuan besar di balik ini semua. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang Rasulullah bertafakur di Gua Hira. Tujuannya ialah untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Selain itu, tafakur juga bertujuan agar Nabi Muhammad terhindar dari perilaku jahiliyah. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari bertahan nus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekap beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca.
Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekap Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah, wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama disampaikan Allah melalui perantara malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 661 Masehi. Wahyu pertama yang diturunkan ialah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selepas baginda Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, baginda pergi menemui Warakah bin Naufal. Selepas itu, baginda tidak mendengar apa-apa berita lagi daripada Jibril. Tempoh ini dikenali sebagai tempoh perhentian wahyu. Baginda merasa sedih kerana telah lama tidak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah pada suatu hari, ketika baginda sedang berjalan, baginda ternampak Jibril yang sungguh besar sedang duduk di antara langit dan bumi. Baginda merasa amat takut dan lari balik ke rumah. Setibanya baginda ke rumah, baginda meminta diselimutkan. Jika baginda berada di dalam selimut dan sedang dalam ketakutan itu, maka turunlah wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wali rabbika fasbir. Yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau memberi sesuatu untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak, dan kerana Tuhanmu bersabarlah. Inilah wahyu yang menyeru baginda untuk mula berdakwah dan menyampaikan seruan-seruan daripada Allah kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad menerima wahyu kedua ialah Quran Surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Ini merupakan asal mula Rasulullah. Isinya ialah diperintahkan menyeru umat manusia agar mengikuti ajaran Islam. Sekian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyimak materi pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.